Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadal muttaqina siratal mustaqim wa faddalahum bil fawzil azim. Ashhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim. Wa ashhadu anna Muhammadan afdalul mursalin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin zil qalbi al-halimi wa alihil mahbubin wa ashabihil mamduhin wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin wa ba'du faya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun wa najal muti'un. Masyarul muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelimpahan nikmatnya. Syukur dengan lisan untuk mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur selanjutnya adalah dengan hati, untuk selalu yakin dan memiliki hati yang bersih. Syukur yang selanjutnya adalah dengan perbuatan, untuk selalu taqarrub ilallah. Semoga kita mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Selawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dengan ajaran yang dibawa sebagai Rasul, kita bisa mengerti apa yang harus kita tinggalkan, kejahiliaan, dan apa yang senantiasa harus kita amalkan. Sehingga kita sebagai manusia terus berproses untuk menjadi al-insan al-kamil. Manusia yang senantiasa mengoptimalkan hati dan akalnya untuk melaksanakan kebaikan. Dan ke depan akan meninggalkan dunia fana ini dalam keadaan yang baik pula. Husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hidup tidak selamanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Kadang kita harus menghadapi permasalahan yang mendatangkan kegundahan dan kecemasan. Karena itu kita membutuhkan formula yang tepat untuk menghadirkan ketenangan, kegembiraan, semangat dalam jiwa. Untuk mendapatkan jiwa yang tenang, ada beberapa cara yang dilakukan. Pertama, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara ampuh bagi pendamba ketenangan jiwa. Tidak ada obat yang lebih mujarab dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berusaha untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan bimbingan dalam menata kehidupan menjadi lebih baik. Ketika kita tengah berada dalam ketakutan, kita berzikir dalam bentuk menyebut ta'awuz, mohon perlindungan kepada Allah. Ketika kita melakukan perbuatan dosa, kita beristighfar, memohon ampunan kepada Allah. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Demikianlah seterusnya. Aktivitas orang-orang yang beriman tidak pernah lepas dari mengingat Allah. Sejak membuka mata sampai kembali menutup mata. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidaklah sekelompok orang duduk sembari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka dikeliling para malaikat, dilimpahi rahmat, diberi ketenangan, ketentraman hati, dan disebut-sebut oleh Allah di hadapan para makhluk di sekelilingnya. Hadis riwayat Muslim. Syekh Ibnu Atha'illah berkata, jangan meninggalkan zikir lantaran tidak bisa berkonsentrasi kepada Allah ketika berzikir. Karena kelalaianmu terhadap Allah ketika tidak berzikir itu lebih buruk ketimbang kelalaianmu ketika berzikir. Masyarul muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Yang kedua adalah yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua harus yakin dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah kita memohon bantuan dan pertolongan untuk semua hajat kehidupan kita. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon untuk
membantu kita mengatasi problematika yang tengah ada dalam kehidupan kita. Yakinlah, jika meminta pertolongan kepada Allah, pasti Allah akan menurunkan pertolongannya kepada kita. Sesulit apapun keadaan, bagi kita sebagai seorang Muslim harus yakin adanya pertolongan Allah. Yakin dengan pertolongan Allah membuat kita menjadi tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu zukuru ni'matallahi alaikum iz hamma qaumun ayyasbutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum wattaqullah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal. Quran Surah Al-Maidah. Ayat ini turun berkenaan tentang seseorang yang bernama Ghawras bin Haris yang hendak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di hadapan Nabi, ia mengacungkan pedangnya sembari menggertak, "Siapakah yang dapat membelamu?" Dengan sepenuh keyakinan Nabi menjawab, "Allah." Mendengar jawaban Nabi, Ghawras gemetar. Sampai pedang di tangannya terlepas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengambilnya dan berkata, "Siapakah yang dapat membelamu?" Pria ini hanya bisa menjawab, "Jadilah engkau sebaik-baik orang yang bertindak." Ghawras dilepaskan oleh Rasul. Sepulangnya ke kaumnya, ia berkata, "Saya baru saja pulang, menjumpai seorang manusia yang paling baik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kisah ini mengandung pelajaran tentang keyakinan dengan pertolongan Allah yang akan meneguhkan iman kita kepada Allah. Yakin dengan pertolongan Allah akan menimbulkan semangat dalam menghadapi kesusahan dan penderitaan. Yang ketiga, bersyukur atas nikmat yang telah diterima. Ada banyak kenikmatan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang tidak terhitung dan tidak mungkin sanggup kita hitung. Begitu banyak nikmat Allah yang harus kita syukuri. Kecemasan dan ketidakketenangan jiwa salah satu sebabnya karena kurangnya kita mensyukuri nikmat Allah yang terpampang jelas dan kita rasakan setiap saat. Jika kita lalai dalam bersyukur, Allah akan memberikan azab yang membuat kita tentu tidak akan merasa tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram. Rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan. Disebabkan apa yang mereka perbuat. Quran Surah An-Nahl. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang keempat atau yang terakhir, membaca, menyimak dan merenungi Al-Quran. Sebagai mukjizat yang terbesar dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran memiliki fungsi sebagai penenang jiwa. Setiap orang yang membaca, menyimak dan merenunginya, ayat-ayat Al-Quran yang kita baca setiap harinya itu akan membuat hati kita tenang dan tentram. Al-Quran adalah asyifa, penyembuh dari segala kegundahan. Orang yang ingin meraih ketenangan jiwa sudah sepatutnya tidak jauh dari Al-Quran. Semakin kita dekat dan akrab dengan Al-Quran,
semakin jauh dari kepuasan dalam membaca dan merenungi kandungannya. Kita akan termotivasi untuk selalu dan selalu membacanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Qur'an, yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang mendapat memberinya petunjuk. Quran Surah Az-Zumar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah 4 cara yang bisa dilakukan untuk dapat menggapai ketenangan jiwa. Marilah kita amalkan, insyaAllah kita bisa menata hati menjadi lebih baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.